Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Saya membaca ulang. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu mempelai yang berbahagia yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan ini satu pertanyaan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mungkin bisa jadi menyakitkan tuhnya di sini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kecewa enggak? Kecewa. Bilang tuhnya di sini kan sakitnya. Kecewa enggak? Atau kira-kira kalau orang tidak menghargai kita, apa perasaan Bapak Ibu? Ada yang senang ya? Kalau nggak dihargai? Pasti kecewa juga ya? Ya, baik. Pastinya adalah sesuatu yang barangkali entah itu kita lihat, bahkan kita dengar, dalam tanda petik, yang mengarahkan kepada kita, entah itu kata-kata atau mungkin hanya sekedar menarik muka begitu. Pasti semua kita akan merasa kecewa. Mungkin kita bertanya, salahnya saya apa sih? Kalau memang kita... Bapak Ibu Saudara-saudara, calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak yang berbahagia, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, saya hanya memberikan barangkali mungkin hanya mengingatkan dan terus mengingatkan kita kembali bahwa situasi kehidupan kekeluargaan ataupun rumah tangga masa ini memang sedikit banyak tidak lagi bisa menjadi contoh dan teladan. Media televisi seringkali mengumbar bahkan memberitakan tentang kawin cerai. Bahkan sampai ada statement, bahkan perkataan yang muncul, mengapa terjadi perceraian? Atau kenapa you harus bercerai? Lalu jawabnya adalah habis jodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi saya ini masalah kalau orang itu bilang habis jodoh. Nah, pertanyaan saya adalah, yang kasih jodoh untuk kita siapa? Menurut keyakinan kita, siapa yang kasih jodoh untuk kita? Masa istilahnya, saya mengambil istilah saudara saya Muslim, masa Allah begitu. Tuhan kok bisa menghabiskan jodoh orang? Tega sekali, kejam sekali kan Tuhan kan? Pertanyaan kemudian mengapa? Pertama tadi saya mengatakan, kalau orang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, seakan-akan itu sepertinya kita kecewa. Tadi kita sepakat kecewa. Jadi ada apa dan mengapa? Ada masalah apa? Oleh karena itu firman Tuhan hari ini bertepatan dengan ibadah peneguh perkataan nikah Dani dan Christine. Saya mengambil satu ayat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dihormati, berarti kita harus menghormati. Supaya kita disayangi, berarti kita harus menyayangi. Supaya sekalipun kita sebagai orang Dayak, perempuan itu hanya di rumah, ngurus anak, ngurus masak, mana, dan apalagi ada 3M ya, asuh, umur. Saya tidak bisa hafal dengan masak, mencuci, mandi. yang kemudian mempengaruhi banyak kaum perempuan. Tetapi tidak sedikit pula yang memang
berusaha untuk keluar dari pemahaman menjadi wanita karir. Sehingga lahirnya dengan pemahaman yang begitu banyak diyakini oleh orang. Ya, kaum perempuan kadang-kadang tidak berdaya. Katanya laki-laki yang berusaha ke hutan, laki-laki yang mencari duit, laki-laki yang dan seterusnya menafkahi menghidupkan keluarga. Sehingga kalau kemudian terjadi yang namanya kekerasan terhadap kaum perempuan, lahir dari pemahaman.